warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nawan dan kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul Perusahaan yang Mengolah Dana Pensiun, yang akan dibacakan oleh teman-teman saya, yaitu Al-Fadila Cantika Koladia Salarupa, Sriyanti S, Welmida Ponje, Sora Ajani, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Dana pensiun. Pensiun merupakan dana memperoleh penghasilan setelah masa kerja. Setelah usia pensiun, tentunya karyawan memasuki masa yang kurang produktif, sehingga jaminan masa depan sangat diperlukan. Dengan adanya program dana pensiun, maka karyawan yang akan dimasuki oleh pensiun tidak perlu khawatir. Selain itu, dana tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha setelah ia pensiun. Berkembangnya jasa pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan dana pensiun. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan dana pensiun. Jika dilihat dari kacamata bisnis sangat menguntungkan, dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh dari iuran yang diperoleh tanpa bunga yang kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk berbagai bidang investasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pensiun dan perusahaan dana pensiun. Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan, suatu perusahaan, dan memberi pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya, yaitu walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan dan fungsi pensiun perusahaan, yaitu yang pertama kewajiban moral, yang kedua loyalitas, yang ketiga kompetisi pasar tenaga kerja, yang keempat memberikan penghargaan, yang kelima agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat memiliki hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan, dan yang terakhir meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain yaitu asuransi, tabungan, pensiun. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jenis-jenis pensiun. Yang pertama, pensiun normal, yang kedua pensiun dipercepat, yang ketiga pensiun ditunda, dan yang keempat pensiun cacat. Sistem pembayaran. Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam sistem pembayaran kepada karyawan. Pembayaran ini ditujukan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan karyawan itu sendiri. Dengan kata lain, setiap sistem pembayaran mengandung suatu maksud tertentu yang saling menguntungkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan, pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberi pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dan dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun. Itulah tadi hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.